Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menerangkan tentang pemikiran kalam Indonesia H.M. Rosyidin, Harun Nasution, Nurcholish Madjid. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Saputra Utomo. Dan saya Dini Pertiwi Dewi. Pemikiran kalam Harun Nasution. Biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Pematang, Semenar, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Abdul Jabbar. Ahmad adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi. Sedangkan ibunya adalah anak dari ulama yang asal Mandailing yang semarga dengan Abdul Jannar Ahmad. Pendidikan formal Harun Nasution. Yang pertama, HIS atau pendidikan Belanda. Kedua, MIK atau Modern Islamic Quick School. Ketiga, Universitas Al-Azhar. Keempat, McGill di Kanada. Beberapa karya intelektual Harun Nasution. Karya buku Harun Nasution. Yang pertama, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, 1974. Kedua, Teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa, dan perbandingan, 1977. Ketiga, Falsafah Agama, 1978. Keempat, Falsafah Mistisme dalam Islam, 1978. Kelima, Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 1978. Konsep kalam menurut Harun Nasution. Yang pertama, peranan akal. Menurut Harun Nasution, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal, manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan makhluk yang ada di sekitarnya. Maka, menurut Harun Nasution, akal memiliki kedudukan yang paling tinggi dan paling sering dipakai. Penggunaan akal sendiri juga sudah diperintahkan oleh Islam yang terkandung dalam Al-Quran, bukan melalui penulis-penulis yang baik di kalangan Islam. 2. Pembaruan teologi. Pembaruan dilakukan atas dasar asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam disebabkan dengan ada yang salah dari teologi mereka, yaitu dengan menggunakan pandangan modernis yang perlu kembali ke dalam teologi Islam sejati. Sehingga jika ingin mengubah nasib umat Islam, hendak mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Ketiga, gerakan pembaruan Harun Nasution. Harun Nasution membawa sebuah gebrakan di Indonesia, namun tidak semua kalangan dapat menerima gebrakan yang dibawa oleh Harun Nasution. Salah satu gerakan yang dibawa oleh Harun Nasution adalah Islam yang dinamis, karena Harun Nasution meyakini bahwa umat Islam diharuskan lincah dalam menghadapi tantangan zaman dengan era yang saat ini. Selain itu, Harun Nasution juga pernah mengusulkan untuk membentuk forum musyawarah antara agama dengan tujuan untuk kemajuan agama Islam. Namun gerakan tersebut menimbulkan sebuah pergolakan di kalangan kaum muslimin. Keempat, hubungan wahyu dengan akal. Menurut Harun Nasution, akal dan wahyu merupakan dua unsur utama yang saling melengkapi, karena dengan menggunakan akal manusia dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.
yang juga tercantum di dalam Al-Quran. Harun meyakini potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian di sini ada pemikiran kalam H.M. Rashidi. Biografi H.M. Rashidi. Jadi H.M. Rashidi lahir pada 20 Mei 1915 di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, jadi H.M. Rashidi ini lahir di lingkungan Jawa yang kental dengan bernuansa Islam, di mana keluarganya itu masih memiliki latar belakang keluarga abangan, atau yang disebut dengan mereka menganut agama Islam, namun mereka kurang menerapkan ibadah yang Islam semestinya. Selanjutnya tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Jadi di sini H.M. Rashidi itu menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Nah, jadi menurut Rashidi itu orang Barat memakai kata teologi itu menunjukkan tauhid karena mereka tidak memiliki istilah lain. Nah, timbulnya kata teologi dalam Kristen itu tentang ketuhanan Nabi Isa yang di luar kepercayaan. Nah, sehingga tidak bisa disamakan antara tauhid dengan ilmu kalam. Nah, selanjutnya tema-tema ilmu kalam. Rashidi juga mengkritik sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Harun Nasution yang menganggap bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan oleh pikiran manusia yang bersifat absolut universal. Namun pandangan Rashidi berbeda dengan Harun Nasution. Nah, H.M. Rashidi menegaskan bahwa sekarang di Barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengenali baik dan buruk. Nah, karena buktinya masih muncul eksistensialisme sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Nah, lanjut di sini ada pemikiran kalam Nurcholish Madjid. Nah, biografi Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir pada 17 Maret 1993 atau 26 Muharram 1358 Hijriah di Jombang, Jawa Timur. Nah, Nurcholish Madjid ini lahir di sebuah kalangan NU dan ia disekolahkan di pondok pesantren Gontor yang modern. Nah, setelah dia bertempat di pondok pesantren, beliau melanjutkan pendidikannya di IAIN Syarif Hidayatullah daerah Jakarta. Nah, Nurcholish Madjid ini aktif dalam sebuah organisasi mahasiswa yaitu HMI, yaitu suatu organisasi yang independen dan memiliki pola modernis. Nah, kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan lagi pendidikan ke luar negeri di Universitas Chicago. Selanjutnya yaitu karya Nurcholish Madjid. Nah, jadi kebanyakan Nurcholish Madjid ini mengeluarkan karyanya itu sebagian besar dari tulisan dari makalah-makalah klub kajian agama. Nah, salah satunya yaitu Khazanah Intelektual Islam. Nah, yang kedua Islam kemodernan dan keindonesiaan. Ketiga, kemanusiaan dan kemodernan. Yang keempat, Islam kerakyatan dan keindonesiaan, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada akar pemikiran Nurcholish Madjid. Nah, jadi pemikiran Islam Nurcholish Madjid itu lebih terfokus pada nilai keislaman, nilai keindonesiaan, dan nilai kemodernan. Namun di sini yang dimaksud nilai modern adalah rasionalisasi dan bukan westernisasi. Nah, modernisasi yang dimaksud oleh Nurcholish Madjid adalah proses perombakan pola pikir dan tata kerja yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola pikir yang tata kerjanya rasional. Nah, pentingnya sebuah modernisasi bagi Nurcholish Madjid adalah agar pemikiran umat Islam itu sejalan dengan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu reinterpretasi ilmu kalam. Nah, jadi konsep dari pemikiran Islam Nurcholish Madjid itu selalu mengangkat tema tauhid yang menurutnya itu mempunyai efek pembebasan. Nah, tauhid dalam pemikiran Nurcholish Madjid merupakan sentral dan dari konsep itu ia transformasikan
dalam bentuk pemikiran yang lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sosial umat Islam. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.